Kita bukan mempermasalahkan kalah menang, tapi ini hak rakyat yang menyampaikan aspirasinya, suaranya di dalam pemilu harus dilindungi. Dan siapa yang harus melindungi? Orang yang memang benar-benar punya kepentingan yang paling dirugikan, yaitu paslon 01 dan paslon 03. Bahkan saya kemarin dengar itu Ketua Umum Partai Golkar menyatakan tidak ada kecurangan. Memang sudah nggak punya naluri. Bukan naluri, tidak punya hati. Tidak punya hati, tidak ada malunya. Sehari-hari kecurangan diangkat di TV di mana-mana, tokoh-tokoh, profesor, orang-orang kenamaan, orang dari universitas segala menyatakan semua. Lebih bagus dia. Mudah-mudahan ini nanti tahap-tahap yang sudah dilakukan ini benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang bisa benar-benar membuktikan. Dan alhamdulillah di saat beberapa waktu lalu pernah dipresentasikan dan saya lihat Bung Refli juga memberikan masukan-masukan dan insya Allah mudah-mudahan lah dalam arti kata kita bukan mempermasalahkan kalah menang, tapi ini hak rakyat yang menyampaikan aspirasinya, suaranya di dalam pemilu harus dilindungi. Dan siapa yang harus melindungi? Orang yang memang benar-benar punya kepentingan yang paling dirugikan, yaitu paslon 01 dan paslon 03. Nah, barulah nanti kita ini semua akan membackup tanpa reserve selama orang yang dirugikan atau orang yang tadinya kita usung, kita bela, kita ini benar-benar ada di barisan terdepan. Tidak perlu ada keraguan-raguan, tidak perlu ada ketakutan dan lain sebagainya. Bukan bernegosiasi ya? Ya kalau negosiasi kita lebih jago negosiasi. Kita nggak butuh negosiasi. Karena kalau 2019 tiba-tiba timbul tenggelam bersama rakyat, tiba-tiba masuk dia. Dan pola seperti itu kan sudah diomong-omongkan kan? Iya. Jadi kalau saya sudah tidak berharap ya, Bung Refli ya, bahwa ya teman-teman kan manusia kan pola berpikirnya beda-beda ya kan. Yang menyatakan kenapa tidak punya kesadaran, apakah senang dengan kemenangan yang didapatkan dengan kecurangan. Loh, ini kapan lagi bisa menang kayak gini dia? Loh, dengan dia berpasangan dengan anak presiden itu 99,9% dia akan menikmati kecurangan. Bahwa dia akan menang apabila berpasangan dengan anaknya presiden. Titik. Bukan karena anaknya presiden punya kapasitas. Bukan dipaksakan. Orang waktu dia mau mendaftarkan nunggu. Bapaknya masih ada di luar negeri. Sekaligus menunggu keputusan MK. Makanya korbannya Caimin dianggurkan selama 1 tahun diombang-ambingkan. Nah, jadi sekarang kita ini sudah terbiasa di dalam perjuangan yang memang tidak pernah abu-abu. Yang saya perlu mengingatkan bagi partai-partai, ketua-ketua umum partai ini, baik yang sudah masuk di dalam kelompok yang mendukung 02, itu kalau saya sudah tidak melihat lagi mereka itu seorang tokoh atau ketua umum partai. Bahkan saya kemarin dengar itu ketua umum partai Golkar menyatakan tidak ada kecurangan. Memang sudah nggak punya naluri. Bukan naluri, tidak punya hati. Tidak punya hati, tidak ada malunya. Sehari-hari kecurangan diangkat di TV di mana-mana, tokoh-tokoh, profesor, orang-orang kenamaan, orang dari universitas segala menyatakan semua. Lebih bagus diam, sudahlah, maling. Udah diam aja, jangan banyak-banyak omong. Kan begitu ya kan? Nah sekarang tolong saya berharap dari partai-partai yang berkoalisi 01 dan 03, tolong dong sudah cukup. Sudah puluhan tahun menikmati hasil dari kekayaan segala macam dari negara ini ya kan? Kapan mau membalas di akhir hayatnya kepada negara dan bangsa? Jangan terlalu banyak berpolitik, jangan terlalu banyak intrik-intrik dan lain sebagainya lah. Dengan cara mana membalasnya, Syekh? Buktikan. Mereka dicurangi apa tidak? Mereka dirugikan apa tidak? Simpel. Kalau merasa dicurangi, mereka merasa dirugikan, duduk bersama. Duduk bersama, buktikan. Lawan. Nah, jangan kemudian bernegosiasi. Iya, jadi saya pernah dengar Pak Pandana Baban bilang Megawati dihianatin sama Jokowi. Dihianatin di mana? Emang politik ada? Nggak ada transaksional. Dari mulai anaknya yang jadi mantunya jadi wali kota di Medan, yang jadi wali kota di Solo dan lain sebagainya. Jokowi jadi wali kota di Solo, Jokowi jadi gubernur di Jakarta, Jokowi jadi presiden. Ya nggak ada lah bos. Jadi ketua umum partai. Jadi calon, bahkan menantu yang barunya jadi calon wali kota Sleman. Keluarga saya ini paling dekat dulu dengan Bung Karno, founding father kita. Rumah itu bukan diberikan kepada negara, awalnya diberikan kepada Bung Karno sebagai founding father.
Saat itu karena Bung Karno lagi di pengasingan. Loh, kok sekarang kayak begini putrinya di mata saya? Kok bisa dikuyo-kuyo, dihina-hina? Mana semua itu? Bagaimana Tongkat komandonya mana? pride-nya bagaimana di mana? Iya, sengkirkan itu anaknya yang Puan selalu bermain dengan liku-liku ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mangkir dari hadir memimpin sidang segala. Ini menurut Syekh memang ada upaya untuk menggagalkan hak angket ini. Siapa yang nggak tersandera? Orang-orang yang saya sebut tadi semua tersandera. Oke. Kalau nggak dirinya, suaminya. Kalau nggak suaminya, anaknya. Kalau nggak ada anaknya, kadernya. Semua terlibat kasus. Nah, pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Kalau yang nyandera itu semua disandera oleh Jokowi satu. Nah, Jokowi ini punya masalah nggak? Punya salah nggak? Banyak juga masalahnya. Bukan banyak lagi. Kenapa kita nggak gantian sama? Kalau Jokowi itu kain kafan putih nggak punya salah, ya semua boleh takut. Saya nggak pernah takut karena saya nggak punya salah. Cuman Jokowi ada tentara sama polisi. Ya itulah makanya karena tentara dan polisi juga masih melihat belum ada keseriusan dari partai-partai. Iya. Iya kan? Kalau partai-partai ini serius, nah buktikan, berbuatlah di akhir hayatnya. Kan sudah mau uzur nih, sudah over 70 semua. Rakyat pun sudah mendukung sebenarnya. Semua. Kita tidak masalah, kita tidak ini. Kalau memang harus menang, ya kita hormati kemenangan. Tapi kalau ada kecurangan, tidak boleh ada sekecil apapun. Dan yang jadi pertanyaan saya nanti ini, siapa yang akan jadi presiden? Kalau misal pemenangnya di 02, presidennya siapa? Oke. Pengendalinya siapa? Apa iya kalau yang menjadi presiden Prabowo, Jokowi nggak mengendalikan? Nah masa iya Prabowo itu presiden dikendalikan oleh Jokowi? Kalau Prabowo nanti dikendalikan oleh Jokowi, Prabowo juga dikendalikan oleh Gibran. Oke. Ini yang menjadi quote-unquote bagi saya, ini mau dibawa kemana negara ini nantinya? Sudah selesai menjabat 10 tahun tapi pengen terus cawe-cawe ya. Lalu apa yang mau dilakukan oleh saya tidak tahu ya, dalam kapasitas sebagai co-captain timnas, atau saya tidak tahu sebagai pribadi misalnya, karena saya juga harus declare ke masyarakat. Saya juga kan jubir ya ke Dewan Pakar. Kemarin saya terjun demo itu. Tapi itu bawaan hati nurani saya, bukan karena diperintahkan oleh oleh 02. Betul. Secara hati nurani saya turun berorasi, dan ketika ada yang mengatakan bahwa itu atas nama pribadi, memang iya atas nama pribadi. Nah sekarang saya tidak tahu apakah saya mau bicara atas nama co-captain atau pribadi, saya nggak tahu. Silakan saya. Bahkan sampai waktu saya dengar Bung Refli turun, Bung Refli orasi, saya zoom. Oke. Apa sudah sekritis ini sampai seorang Profesor Refli Harun sudah turun gelanggang? Benar mas. Bukan begitu, bukan kritis. Saya mau menyemangati orang-orang muda, menghargai mereka. Ya apapun, enggak alasannya sudah turun gunung istilahnya. Iya kan, dari lantai 3 turun sampai ke patung kuda kan, kok nggak salah. Nah jadi begini. Bukan, depan DPR. Depan DPR, sorry. Depan DPR. Jadi begini, Bung Depan Refli. DPR dan depan KPU pernah. Buat saya, Bung Refli, saya tidak mau mempromosikan diri atau gerakan atau kelompok saya, tidak. Cuman sudahlah, jangan bicara Pancasila, NKRI harga mati. Bagi saya, urusan agama, bangsa, dan negara, saya rela untuk mati. Saya rela untuk berkorban untuk 3 poin itu. Jadi tidak ada lagi reserve. Jabatan, saya mau di GNPF, mau di PA 212, maupun ada di Timnas, itu kan hanya jabatan sesaat. Iya. Iya kan, nggak ada pelantikannya, istilahnya nggak ada bintangnya, nggak ada apa. Nggak ada gajinya juga. Nggak ada gajinya, malah keluar duit. Saya keliling daerah itu tidak kurang dari 5 hari, 7 hari tidak pulang rumah. Setiap hari 3-4 titik saya datangi. Nggak ada tujuan, saya nggak dikontrak, saya nggak dibayar. Iya kan? Nah pertanyaan kenapa berbuat? Memang karena kami ingin adanya pergantian kepemimpinan. Kenapa mendukung Anies? Karena dari 2017 kita sudah mendukung Anies. Dan terbukti istiqomah, pegang janji. Iya kan? Walaupun memang ya tidak bisa diharapkan apa-apa memang. Siapa yang bisa mengharapkan dari Anies? Nggak ada yang bisa mengharapkan. Partai nggak punya, ormas nggak punya, dia duit nggak punya. Tapi komitmen yang penting bagi kita. Gitu. Nah sekarang lebih serak lah begitu ya. Kurang lebih. Iya kan, otaknya ada, kepalanya penuh. Iya kan. Ya jadi dengan kondisi seperti ini, Syekh, apa yang saya rekomendasikan atau ingin lakukan? Tadi kan kita sudah bicara baik sebagai pribadi atau sebagai timnas. Silakan Syekh. Ya. Kalau saya melihat ini kan semua ada timeline-nya. Ada batasan waktu. Jadi sebaiknya semua paralel. Tadi yang saya sampaikan dari 0103
tolong punya hati nurani dan punya keterpanggilan, bersikap jangan cuma hanya di media TV, media elektronik atau di YouTube, benar-benar ajak duduk secara bersama-sama. Kalau memang benar ada kecurangan, nyatakan ada kecurangan. Kalau tidak ada kecurangan, mereka bersama-sama menyampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, tidak ada kecurangan. Baru secara paralel. Nah, rakyat punya hak, rakyat tidak bisa ditahan, rakyat tidak bisa dimobilisasi, terus akan bergejolak. Ini yang saya khawatirkan, Bung Refli. Saya sangat-sangat khawatir, karena satu saat apabila nanti rakyat akan tumpah ruah di jalan, mau tidak mau semua akan turun. Bagaimana? Yakin masyarakat tidak bisa dikendalikan dengan uang dan kekuasaan, karena kan andalannya pemerintahan yang katakanlah rezim yang otoritarianistik itu adalah uang dan kekuasaannya. Ya, begini Bung Refli. Kekuasaan yang koersif terutama aparatnya ya. Ya, kita kan juga masalahnya kan kita ini sudah biasa di dalam koridor oposisi ya. Jadi kita ini tahu. Hari ini kalau ada aksi diturunkan, aparat belum turun memang ya. Yang diturunkan adalah counter atau demo tandingan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena demo apa? tandingan kemarin anak SMA. Ya. Padahal dicek dulu jangan-jangan belum 17 tahun. Betul. Ada dari organisasi kalau nggak salah pasukan apa Merah Putih, bahkan sudah ada yang counter. Pertanyaan, kalau ada satu ulama atau satu tokoh mengeluarkan statement, seluruh Laskar, seluruh pejuang, seluruh Jawara dari Betawi, dari Banten turun, yang terjadi apa nanti? Clash. Apakah itu yang diinginkan? Ya. Kalau saya, misal terjadi clash, saya nggak mau benturan. Tapi saya lebih baik nyari itu ketua-ketua partai itu yang cengengir ketawa ke sini mempermainkan rakyat dan masyarakat. Mereka itu orang penuh dengan kesalahan, penuh dengan noda kok. Rata-rata udah tersangka semua, setahu saya. Tersangka belum, tapi tersandra iya. Tersandra iyalah. Kalau istilahnya kayak baju digantungan, tinggal diturunin selesai. Iya kan? Itu jadi maksud saya dalam hal ini sudahlah kita hentikanlah semua ini ingar-bingar ini, iya kan? Nah, kalau memang sudah ada kecurangan ya silakan kita putuskan apakah pemilu ulang atau apa, kan semua ada alurnya sendiri nanti. Nah, jadi tidak bisa dibiarkan nanti akhirnya ada kepemimpinan sebuah negara dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang hasil dari kecurangan dan manipulasi. Coba bayangkan seorang calon wakil presiden sebelum masuk pilpres, sebelum menang, sebelum dilantik sudah dianggap anak haram konstitusi. Apa yang kita banggakan? Tiba-tiba kita lihat kepada nasional. Tiba-tiba kita lihat gambarnya gantung di dinding. Apa yang kita banggakan di dunia internasional? Bagaimana ada investor mau masuk, investasi mau masuk? Bohong, nggak akan ada semua. Kalaupun masuk investor hitam, ya? Iya, investor hitam yang bisa ditarik duitnya di depan. Setelah itu nanti apa katanya, ya kan?